Kebakaran hutan di Bromo meluas hingga 51 hektar. Suhu panas di Irak mencapai 50 derajat Celcius. ...150 peneliti BRIN pamerkan produk unggulan ke Prabowo. Menteri PKP tambah kuota BSPS di Surabaya 2.000 unit. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Ruang Redaksi kembali hadir menemani Anda dengan beragam informasi menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Peci Rahmadi, inilah Ruang Redaksi selengkapnya. Pemirsa, kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur semakin meluas. Seluas 51 meter lahan konservasi di area Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dilalap api hingga Kamis siang. Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Bromo Tengger Semeru, Jawa Timur terus meluas. Memasuki hari keempat, proses pemadaman masih berlangsung hingga mencakup wilayah Kabupaten Lumajang, Probolinggo, serta Malang. Proses pemadaman terkendala kondisi medan yang curam dengan kemiringan mencapai 80 hingga 90 derajat. Vegetasi seperti cemara gunung, mentigen, akasia, semak belukar, dan hembusan angin kencang membuat api sulit dikendalikan. Kebakaran berdampak terhadap ekosistem di kawasan tersebut yang didominasi vegetasi rerumputan serta sebagian pohon cemara gunung, pasang, mentigi, tutup, edelweiss, dan akasia yang merupakan bagian dari ekosistem Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Proses pemadaman masih terus dilakukan oleh tim personel gabungan terdiri atas petugas BBTN BTS, Manggala Agni, Korps Marinir, PBGSD, Sever, Masyarakat Peduli Api atau MPA, serta masyarakat desa Ranupani dan desa Ngadas. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD TNI Polri turut bergabung untuk memperkuat koordinasi dan penanganan di lapangan. Sementara Gunung Bromo sendiri sudah dilakukan penutupan sejak Senin 3 Agustus 2026 mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat sampai dengan batas waktu yang belum bisa ditentukan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, hujan deras yang juga mengguyur kota Limbe di barat daya Kamerun memicu banjir dan juga tanah longsor yang menyebabkan 3 orang tewas. Bencana tersebut juga merusak permukiman dan mengganggu aktivitas warga di sejumlah kawasan. Rekaman memperlihatkan derasnya arus banjir yang menerjang jalan-jalan kota saat warga dan kendaraan berupaya menerobos genangan. Sejumlah bangunan tampak terendam sementara puing-puing dan perabotan berserakan di lokasi yang terdampak. Di kawasan Bende, sebuah rumah roboh setelah lereng yang jenuh oleh air hujan mengalami longsor. Tim penyelamat berhasil mengevakuasi 3 jenazah dari reruntuhan bangunan. Salah satu warga mengaku sempat berusaha menyelamatkan anak-anaknya saat melihat rumah mulai roboh. Namun pemilik rumah disebut kehilangan 3 anaknya dalam peristiwa tersebut dan kini masih menjalani perawatan medis. It happened this morning at 6:12. I was washing my dresses, so later on, I see thunder strike 3 times. I want to turn behind to see the house have just collapsed, fall down. So I struggled to move my children, but my landlord lost his 3 children. Menurut laporan setempat, korban tewas terdiri dari seorang anak perempuan berusia sekitar 14 tahun, 1 orang perempuan berusia sekitar 30 tahun, dan 1 orang ibu hamil berusia sekitar 33 tahun. Hingga kini, otoritas masih melakukan pendataan kerusakan di berbagai wilayah Limbe. Banjir juga dilaporkan merendam sejumlah fasilitas kesehatan dan memutus akses jalan di beberapa kawasan. Badan Meteorologi setempat memperkirakan hujan masih akan berlangsung hingga akhir pekan. Kondisi tanah yang sudah jenuh air meningkatkan resiko terjadinya banjir dan tanah longsor susulan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, tim SAR gabungan berhasil menyelamatkan 4 nelayan asal Lempasing, Teluk Betung, Bandar Lampung yang terombang-ambing di perairan sekitaran Gunung Anak Krakatau. Seluruh korban ditemukan dalam keadaan selamat.
4 nelayan asal Lem Pasing, Teluk Betung, Kota Bandar Lampung berhasil diselamatkan tim SAR gabungan setelah kapal yang mereka tumpangi mengalami mati mesin di perairan Krakatau. Keempatnya ditemukan dalam kondisi selamat usai sempat terombang-ambing selama beberapa jam di laut. Usai ditemukan, para nelayan dievakuasi menuju Pulau Krakatau Besar untuk berlindung sembari menunggu cuaca membaik. Diketahui peristiwa itu bermula saat kapal yang membawa 4 nelayan tersebut mengalami kerusakan mesin sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat pada Selasa 4 Agustus 2026. Saat itu mereka sedang dalam perjalanan pulang menuju Teluk Betung setelah melaut di sekitaran perairan Krakatau. 4 nelayan yang selamat masing-masing bernama Najibur Rahman 35 tahun, Arman 60 tahun, Saiful Bahari 40 tahun, dan Marlon 40 tahun. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Pusat bersama dengan Asosiasi Vintage Pendanaan Bersama Indonesia (AVI) dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK berkomitmen untuk memperkuat literasi keuangan sekaligus menyatakan perang terhadap pinjaman online ilegal. Komite tersebut juga ditegaskan PWI melalui workshop jurnalistik bertajuk Pintar untuk Inklusi Keuangan Jurnalisme untuk Kepentingan Publik yang juga digelar pada Kamis pagi di Jakarta. PWI Pusat, AFPI, dan OJK menggelar workshop bertajuk Pintar untuk Inklusi Keuangan Jurnalisme untuk Kepentingan Publik yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi wartawan dalam meliput isu keuangan digital, sekaligus memperkuat literasi keuangan masyarakat untuk mencegah maraknya pinjaman online ilegal. Menurut PWI, jaringan organisasi yang tersebar hingga kabupaten dan kota itu diharapkan mampu menjadi ujung tombak edukasi bagi masyarakat, khususnya di daerah yang rentan menjadi korban pinjol ilegal. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum AFPI Encik S. Jafar menyebut bahwa industri vintage pendanaan bersama hadir untuk membantu menutup kesenjangan pembiayaan nasional yang mencapai sekitar 1.650 triliun rupiah. Namun, celah pembiayaan tersebut juga dimanfaatkan oleh pinjol ilegal yang beroperasi tanpa izin, tanpa pengawasan dan sering menerapkan praktik penagihan yang merugikan masyarakat. Kenapa perlu kami literasikan? Di sini ada sebuah lembaga AVI, yaitu lembaga pinjaman pindar yang resmi yang mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan perbantuan dalam melakukan pembiayaan kepada masyarakat dan UMKM di masyarakat kita. Oleh karenanya antara kita dengan AFPI ini mendorong agar ayo bersama-sama kita meliterasi masyarakat, mengedukasi masyarakat melalui wartawan. Kita ini wartawan rasa-rasanya harus mendorong bagaimana pinjaman daring ini menjadi bagian yang betul-betul dipahami oleh masyarakat sehingga masyarakat tidak jadi korban pinjaman online ilegal. Kita itu yang utama dari kami. Wartawan adalah garda terdepan bagi kami untuk menyampaikan berita-berita yang positif sehingga masyarakat ini bisa teredukasi, terutama bisa membedakan pinjol ilegal yang meresahkan masyarakat dengan pindar atau pinjaman daring yang berizin dari OJK. Nah, literasi ini terus-menerus kita lakukan ya agar masyarakat tidak terjebak di pinjol ilegal. Itu yang paling utama bagi kami. Dengan kolaborasi dengan wartawan ini tentunya nantinya kami mengharapkan menghasilkan edukasi atau literasi kepada masyarakat yang paling bawah. Melalui kolaborasi ini, PWI Pusat, AFPI, dan OJK bersepakat memperluas program edukasi hingga ke berbagai daerah di Indonesia. Langkah ini diharapkan mampu membangun ekosistem keuangan digital yang sehat, meningkatkan literasi masyarakat, serta mempersempit ruang gerak pinjaman online ilegal. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, 7 siswa SRMA 26 Makassar menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih medali dalam sejumlah kompetisi akademik tingkat nasional dan provinsi.
Keberhasilan ini menjadi bukti pembinaan yang konsisten dan kesempatan belajar yang setara mampu melahirkan peserta didik berprestasi. Para siswa berhasil membawa pulang medali emas dan perak pada berbagai bidang, mulai dari matematika, biologi, bahasa Indonesia, sejarah hingga sosiologi. Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa pembinaan yang konsisten dan kesempatan belajar yang setara mampu melahirkan peserta didik berprestasi. Wali Asrama SRMA 26 Makassar, Habibi, mengungkapkan rasa bangganya atas pencapaian para siswa. Menurutnya, prestasi tersebut merupakan hasil dari kerja keras para peserta didik yang didampingi guru, wali asuh dan wali asrama selama proses belajar. Keberhasilan para siswa juga tidak lepas dari peran guru dalam memberikan pendampingan di luar jam pelajaran. Guru Matematika SRMA 26 Makassar, Kiki Novitasari mengatakan, dirinya berupaya mengubah anggapan matematika merupakan mata pelajaran yang sulit dengan mengajak siswa memahami konsep melalui proses berpikir kritis. Para siswa mengaku keberhasilan tersebut tidak terlepas dari dukungan para guru, wali asuh dan wali asrama yang terus memberikan motivasi selama mengikuti pembinaan. Mereka berharap pencapaian ini menjadi langkah awal untuk meraih prestasi yang lebih tinggi di masa mendatang. Bagi SRMA 26 Makassar, deretan prestasi tersebut bukan hanya tentang raihan medali, tetapi juga menjadi bukti pendidikan yang inklusif, pembinaan yang berkelanjutan, serta semangat pantang menyerah mampu membentuk generasi muda yang percaya diri dan siap bersaing di tingkat nasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf juga menyampaikan seluruh personel Taruna Bakti Nusantara beserta pendamping telah berada di lokasi penugasan masing-masing. Hal itu disampaikan Mensos saat meninjau pelaksanaan program Taruna Bakti Nusantara dan masa pengenalan lingkungan sekolah di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Gresik. Lebih dari 1.000 personel Taruna Bakti Nusantara dari TNI dan Polri mulai mendampingi siswa sekolah rakyat di berbagai daerah. Sebagai kakak asuh, kehadiran mereka untuk mengajarkan para siswa hidup disiplin dan mandiri. Mensos menuturkan bahwa pembinaan yang dilakukan Taruna Bakti Nusantara tidak berorientasi pada pelatihan militer, melainkan pembentukan kebiasaan hidup yang tertib dan mandiri. Mensos menilai proses pelaksanaan tugas Taruna Bakti Nusantara yang dimulai bersamaan dengan MPLS berjalan baik meskipun masih diwarnai masa adaptasi bagi guru, tenaga kependidikan maupun siswa terhadap sistem pendidikan berasrama dan fasilitas sekolah yang sebagian masih dalam tahap penyempurnaan. Dalam momen itu, Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf pun turut berinteraksi dengan para siswa mulai dari berbincang, makan bersama, kuis kebangsaan, dan bernyanyi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, setelah 4 hari pencarian, tim SAR gabungan berhasil menemukan korban hilang akibat tabrakan 2 longboat di perairan Kabupaten Pulau Taliabu. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan langsung dievakuasi ke darat. Tim SAR gabungan berhasil menemukan Teddy Mpesa 46 tahun, nelayan asal Takalar yang hilang akibat tabrakan 2 unit longboat di perairan antara Pulau Kabihu dan Pulau Tengah Kabupaten Pulau Taliabu. Pada hari keempat operasi, pencarian diawali dengan briefing untuk menentukan strategi penyisiran. Sekitar pukul 9:38 waktu Indonesia Timur, korban berhasil ditemukan di sekitar lokasi pencarian dalam kondisi meninggal dunia. Jenazah kemudian dievakuasi menggunakan rigid inflatable boat milik SAR dan longboat warga menuju desa Tanjung Una untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Kecelakaan terjadi pada 30 Juli 2026 saat 2 unit longboat fiber bertabrakan di perairan desa Mbono, Kecamatan Taliabu Timur. 2 nelayan terjatuh ke laut, 1 korban berhasil diselamatkan sedangkan 1 korban lainnya dinyatakan hilang. Dengan ditemukannya korban, operasi SAR resmi dinyatakan selesai dan seluruh unsur yang terlibat dikembalikan ke satuan masing-masing. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, evakuasi seorang nenek lanjut usia yang tercebur di sumur Wonogiri berlangsung menegangkan pada Rabu 5 Agustus 2026. Berkat kerjasama seluruh petugas, korban berhasil evakuasi dari dalam sumur dalam keadaan selamat. Sebuah tongkat yang tergeletak di samping sumur menjadi petunjuk penting yang menyelamatkan nyawa seorang lanjut usia di Dusun Dungrejo, RT2 RW 10, Desa Maju, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri pada Rabu 5 Agustus 2026.
Berkat kejelian warga dan respon cepat aparat gabungan, korban berhasil dievakuasi dalam keadaan hidup setelah tercebur ke dalam sumur. Korban diketahui bernama Karsi, 79 tahun, seorang petani warga Desa Manjung. Peristiwa ini pertama kali diketahui sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat dan segera dilaporkan ke Polsek Wonogiri kota sekitar pada pukul 7.10 waktu Indonesia Barat. Menurut keterangan saksi, awalnya seorang warga merasa ada yang tidak biasa ketika melihat tongkat yang sehari-hari digunakan Karsi berada di samping sumur belakang rumah tetangganya. Rasa penasaran mendorong warga mendekati lokasi untuk memastikan keadaan. Benar saja, saat melihat ke dalam sumur, warga mendapati Karsi masih berada di dasar sumur dalam kondisi hidup dan masih menunjukkan tanda-tanda bergerak. Tanpa menunggu lama, warga segera meminta pertolongan dan menghubungi aparat kepolisian. Koordinasi yang cepat membuat proses penyelamatan dapat dilakukan sesegera mungkin. Petugas bekerjasama mengevakuasi korban dari dalam sumur dengan penuh kehati-hatian, mengingat usia korban yang sudah lanjut dan kondisi fisiknya yang lemah. Setelah berhasil diangkat ke permukaan, tim medis langsung melakukan pemeriksaan awal. Hasil pemeriksaan menunjukkan korban mengalami luka sobek sekitar 5 cm pada lutut kiri serta kondisi tubuh yang lemas akibat insiden tersebut. Selanjutnya, korban segera dibawa ke Rumah Sakit Mulia Hati Wonogiri untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Hingga proses evakuasi selesai, korban belum dapat dimintai keterangan karena kondisi kesehatannya masih lemah dan membutuhkan perawatan intensif. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kebakaran melanda rumah warga di Jalan Srikaya, Utan Kayu, Matraman, Jakarta Timur pada Kamis 6 Agustus 2026. Besarnya kobaran api sempat membuat warga sekitar panik. Api berkobar hebat membakar satu rumah warga di Jalan Srikaya, Matraman, Jakarta Timur pada Kamis 6 Agustus 2026 pagi. Warga panik dan berhamburan keluar rumah guna menyelamatkan diri. Kebakaran di permukiman padat penduduk ini diduga kuat akibat konsleting listrik. Akses jalan yang sempit menuju titik lokasi membuat petugas Gulkarmat kesulitan memadamkan api. Kebakaran di RT 08 sama RT 04 RW 06 Jalan Srikaya dalam. Ini kejadiannya kalau nggak salah saya dengar korsleting listrik. Ada terima berita Jaya 65 di Jalan Srikaya, Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman. Pukul 4.21 yang terbakar adalah rumah tinggal. Luasan kira-kira 100 meter persegi. Kita mengerahkan 15 unit, 75 personil. Nah, kendala kita di sini adalah akses masuk ini untuk unit besar tidak bisa. Jadi kita harus menggunakan unit yang kecil. Peristiwa ini tak menimbulkan korban jiwa maupun luka. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, aksi pencurian sepeda motor terekam kamera pengawas di kawasan Cakung, Jakarta Timur. 2 orang pelaku masuk pagar rumah dan juga mencuri sepeda motor yang terparkir di dalam teras. Inilah rekaman CCTV detik-detik pencurian sepeda motor pada Jumat 31 Agustus 2026 subuh di Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. 2 orang pelaku yang salah satunya mengenakan atribut ojek online masuk pagar rumah korban. Pemilik motor mengatakan sepeda motornya raib dalam hitungan menit. Pelaku mengeluarkan sepeda motor dari dalam teras dan kabur dengan cara didorong. Kejadiannya sih subuh jam 4:56. 4:56 kejadiannya subuh. Mereka kan langsung parkir tuh dari arah sana, langsung putar balik. Lalu mereka membuka garasi ini pelan-pelan dan si baju Grab masuk, keluar lagi, yang mengeluarkan motor yang pakai sweater hitam. Korban melaporkan kejadian ke pihak kepolisian setempat. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, suhu panas di Irak mencapai 50 derajat Celcius. Informasinya usai jeda berikut ini.
Kami hadir menyapa malam Anda dengan sajian yang menarik dan ulasan yang mendalam sepanjang hari. Akhiri aktivitas Anda dengan berbagai perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Disajikan secara lugas dan berkualitas sebagai refleksi perjalanan hari Anda. Sepanjang hari, berbagai informasi penting nasional dan mancanegara terus bergerak dan berkembang. Kami merangkum untuk Anda sebagai ikhtisar akhir hari dalam Menyapa Indonesia Malam setiap Senin hingga Jumat hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Pemirsa, gelombang panas ekstrim melanda Provinsi Basra, Irak Selatan dengan suhu mencapai 50 derajat Celcius. Kondisi ini memaksa warga untuk mencari berbagai cara untuk meredakan panas, mulai dari membeli balok es hingga memadati kolam renang. Rekaman memperlihatkan warga berjalan di bawah terik matahari dengan menggunakan payung. Sementara petugas lalu lintas berlindung dari paparan sinar matahari saat tetap mengatur arus kendaraan. Sebagian warga memilih membeli balok es untuk menjaga air minum tetap dingin selama beraktivitas. Mereka mengaku pasokan listrik yang tidak stabil membuat lemari es tidak mampu menjaga suhu air secara optimal. والله جاي اخذ ثلج هنا للطريق لان درجات الحراره كلش عاليه عندنا بالبصره. يعني ما تتوقع تقريبا بال 57 55 اتوقع وما نتحمل الاجواء والكهرباء ماكو تعرف الوضعيه مو مستقره الكهرباء فما تتحمل الثلاجات تتبرد حتى تلاحق عليه فنجيب لنا ماي على مود نبرد الماي للطريق وللسفره مالتنا وشويه تساعدنا بالبروده. Di sisi lain, kolam renang dipenuhi pengunjung yang datang untuk mendinginkan tubuh di tengah panas yang menyengat. Pengelola kolam menyebut jumlah pengunjung meningkat tajam seiring naiknya suhu udara. Pemerintah Provinsi Basra menetapkan hari libur resmi akibat cuaca ekstrim. Media lokal juga melaporkan sejumlah provinsi lain menghentikan jam kerja pegawai pemerintah demi mengurangi risiko paparan panas. أسمحنا بالأعداد الكبيرة في الزخم بسبب أجواء البصرة ارتفاع درجات الحرارة تصل إلى 50 وأعلنت محافظة البصرة بتعطيل دوام الرسمي بسبب ارتفاع درجات الحرارة. Badan Meteorologi Irak memperkirakan suhu di Basra dan sejumlah wilayah selatan serta tengah mencapai 50 derajat Celcius. Sementara suhu di Baghdad diperkirakan menyentuh 49 derajat Celcius. Kondisi panas ekstrim seperti ini menjadi fenomena yang hampir setiap tahun melanda wilayah tengah dan selatan Irak saat musim panas. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, lonjakan kedatangan migran dari Maroko memicu krisis kemanusiaan di Ceuta, wilayah otonom Spanyol di pantai Mediterania, Afrika Utara. Ratusan anak tanpa pendamping terpaksa tidur di jalanan sambil menunggu tempat di pusat penampungan. Rekaman memperlihatkan anak-anak bermain di sekitar kemah darurat, sementara sebagian lainnya tidur di atas kasur yang diletakkan di luar sebuah gudang. Sejumlah keluarga juga bertahan di tenda sementara karena fasilitas penampungan tidak lagi mampu menampung lonjakan pendatang. Berdasarkan hukum Spanyol, anak-anak migran tanpa pendamping ditempatkan di bawah perlindungan layanan kesejahteraan anak sambil menunggu proses penilaian khusus mereka dan tidak langsung dikembalikan ke Maroko. Pemerintah Spanyol menyatakan sekitar 50 hingga 60 ribu orang memasuki Ceuta dari Maroko dalam 2 hari pekan lalu. Salah satu remaja migran mengaku sempat bertahan selama 3 hari di hutan tanpa makanan dan air minum, sambil berharap dapat masuk ke pusat penampungan dan melanjutkan pendidikan. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez menyebut gelombang masuknya migran sebagai pelanggaran terhadap integritas wilayah Spanyol. Pemerintah disebut tengah bekerja sama dengan Maroko untuk mempercepat proses pemulangan migran dan memulihkan pengendalian di perbatasan. Sementara itu, seorang anak perempuan mengaku mengalami cedera di kaki saat menyeberang perbatasan dan menyebut petugas tidak membedakan perlakuan terhadap anak laki-laki dan perempuan. Otoritas Ceuta menyatakan kondisi saat ini telah berkembang menjadi darurat kemanusiaan dan sosial di tengah meningkatnya tekanan politik di Spanyol dan Eropa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, lonjakan debit sungai Iguazu memaksa otoritas Argentina menutup sementara kawasan Devil Truth, ikon utama air terjun Iguazu. Penutupan dilakukan juga untuk melindungi infrastruktur wisata dan menjaga keselamatan pengunjung. Kawasan Devil's Road, daya tarik utama Taman Nasional Iguazu resmi ditutup sementara, menyusul meningkatnya debit sungai Iguazu yang dapat membahayakan jalur wisata. Otoritas Taman Nasional bersama pengelola kawasan mulai membongkar sebagian lantai dan anjungan pandang untuk mencegah kerusakan akibat terjangan arus yang semakin deras. Pekerjaan ini diperkirakan berlangsung selama 40 hari. Keputusan penutupan diambil setelah terjadi lonjakan debit sungai serta adanya perakiraan perubahan kondisi hidrologi yang masih berlanjut di wilayah tersebut. Meski demikian, kegiatan wisata di Taman Nasional Iguazu tidak dihentikan sepenuhnya. Pengunjung masih dapat menikmati jalur alam dan sejumlah area wisata lain yang tetap dibuka. Hingga saat ini belum ada kepastian mengenai waktu pembukaan kembali Devil's Road. Otoritas menyatakan keputusan tersebut akan bergantung pada kondisi debit sungai, cuaca, serta selesainya pemasangan kembali fasilitas yang dibongkar. Devil's Road merupakan titik paling ikonik di kawasan air terjun Iguazu dengan ketinggian lebih dari 80 meter. Lokasi ini menjadi salah satu destinasi wisata alam paling populer di Argentina dan menarik jutaan pengunjung setiap tahun. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, lebih dari 2.000 truk tertahan di jalur perbatasan Argentina dan Chili setelah lintasan pegunungan Cristo Redentor ditutup selama 20 hari akibat badai salju yang hebat. Kondisi ini memicu kerugian besar bagi para sopir dan juga perusahaan angkutan. Ribuan truk terlihat berderet di sepanjang jalur Cristo Redentor koridor utama yang menghubungkan Argentina dan Chile melintasi pegunungan Andes. Para sopir hanya bisa menunggu sambil berharap jalur segera dibuka kembali. Seorang sopir truk asal Brazil, Diego Barbieri, mengaku harus bertahan dengan fasilitas yang sangat terbatas. Untuk membeli kebutuhan sehari-hari, ia harus berjalan kaki ke kota dan membayar sendiri biaya mandi serta keperluan lainnya. Sementara itu, sopir asal Bolivia Ronald Sandoval mengatakan ia dan rekan-rekannya berusaha tetap tenang dan berjalan-jalan ke kota agar tidak tertekan selama menunggu. Selama truk tidak beroperasi, para supir tetap harus menanggung biaya bahan bakar, makanan, perawatan kendaraan, serta biaya operasional lainnya tanpa memperoleh pemasukan. Warga Provinsi Mendoza turut memberikan bantuan kepada para sopir dengan membagikan makan siang dan air minum setiap hari. Para sopir memperkirakan penumpukan ribuan truk di kedua sisi perbatasan akan memperpanjang waktu distribusi barang dan menambah kerugian bagi perusahaan logistik. Hingga kini petugas masih berupaya membersihkan jalur dari timbunan salju. Namun perakiraan cuaca menunjukkan potensi turunnya salju baru sehingga pembukaan kembali lintasan masih belum dapat dipastikan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, perbukitan di Provinsi Guizhou, Tiongkok berubah menjadi lautan bunga hortensia berwarna-warni. Jutaan kuntum bunga yang juga sedang mekar menarik wisatawan untuk menikmati pemandangan sekaligus berburu foto. Hamparan bunga hortensia berwarna biru, merah muda, ungu dan putih menyelimuti perbukitan di Guizhou, Lamblossom Garden. Jalur setapak dan tangga yang dikelilingi bunga dipenuhi wisatawan yang berjalan santai sambil mengabadikan momen. Para pengunjung menilai taman ini memiliki hamparan hortensia yang sangat melimpah dan menjadi lokasi favorit untuk berfoto. Ia bahkan merekomendasikan tempat ini bagi siapa saja yang ingin melakukan sesi pemotretan. Daya tarik lain di taman ini adalah rusa Sika yang berkeliaran bebas, sehingga kawasan tersebut dijuluki sebagai Nara Mini versi Guizhou. Hu mengaku terkesan dengan kehadiran rusa, air terjun, dan hamparan bunga yang memperindah kawasan. Pengunjung lain, Zhang mengatakan baru pertama kali melihat ladang hortensia seluas itu. Menurutnya perjalanan ke taman tersebut sangat berkesan dan sepadan dengan usaha yang dilakukan. Guizhou Lamblossom Garden membentang di atas lahan seluas sekitar 67 hektar dan memiliki lebih dari 70 varietas hortensia. Warna hortensia dapat berubah secara alami menjadi biru, merah muda, dan ungu atau bergantung tingkat keasaman tanah. Fenomena ini menciptakan pemandangan yang berbeda sepanjang musim berbunga yang berlangsung dari Mei hingga Oktober. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Informasi lainnya, pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga mengklaim Iran telah menghubungi Washington untuk melanjutkan perundingan. Menurut Trump, perkembangan dari negosiasi berlangsung positif dan hasil yang diperkirakan akan mulai terlihat dalam 48 jam. Pernyataan itu disampaikan Trump saat menjawab pertanyaan wartawan sebelum bertolak dari Los Angeles menuju Las Vegas. Ia menyatakan pembahasan dengan Iran terus berlangsung dan menunjukkan kemajuan. Trump juga mengklaim pihak Iran menghubunginya untuk meminta dimulainya pembicaraan. Menurutnya, Teheran ingin mencapai kesepakatan dan menghindari eskalasi militer lebih lanjut. Trump menambahkan pemerintahannya akan menunggu perkembangan negosiasi dalam 2 hari ke depan. Hingga berita ini disusun, pihak Iran belum memberikan tanggapan resmi atas pernyataan tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah rumah sakit di kota Donetsk dilaporkan mengalami kerusakan akibat serangan drone yang juga diduga dilancarkan Ukraina. Insiden ini bahkan menyebabkan 1 orang tewas dan 2 lainnya mengalami luka-luka. Rekaman video memperlihatkan petugas darurat membersihkan puing-puing di dalam gedung rumah sakit. Beberapa bagian bangunan tampak mengalami kerusakan dengan bekas pecahan material dan darah masih terlihat di lantai. Wali Kota Donetsk Alexei Kolemzin menyatakan seorang perempuan kelahiran tahun 1948 tewas dalam serangan tersebut. Sementara 2 perempuan lain kelahiran tahun 1946 dan 1952 dilaporkan mengalami luka-luka. Hingga berita ini diturunkan, pihak Ukraina belum memberikan tanggapan resmi atas insiden tersebut. Sebelumnya, Kiev berulang kali menyatakan tidak menargetkan warga sipil maupun fasilitas sipil dalam operasi militernya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Iran menegaskan bahwa belum menjalin negosiasi langsung dengan Amerika Serikat Selat Hormuz. Meski demikian, Teheran juga mengakui terus menerima pesan dari Washington di tengah upaya penyelesaian krisis di kawasan. Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Garibabadi menyatakan pembahasan dengan Oman mengenai pengaturan baru di Selat Hormuz telah mencapai kemajuan signifikan dan hampir difinalisasi. Menurutnya, kesepahaman tersebut mencakup pengaturan jalur pelayaran baru serta tata kelola lalu lintas maritim yang disepakati bersama Oman. Namun hal itu tidak serta-merta berarti Selat Hormuz akan dibuka kembali dalam waktu dekat. این تفاهم ایران و عمان بخواد وارد فاز اجرایی بشود، اینها در واقع منوط به این هستش که طرف دیگر این الزامات رو برآورده بکند. حالا آمریکا در واقع این که داره میگه ما داریم با ایران مذاکره میکنیم، نه، مذاکره ای نیست. البته ما پیام‌هایی رو از آمریکا دریافت کردیم چندین روز قبل که این پیام‌ها تداوم هم دارد که آمریکا آمادگی کامل برای برگشت به تعهدات خودش دارد. ببینید اینها دریافت. Garibabadi menegaskan pembukaan kembali Selat Hormuz tetap bergantung pada keputusan otoritas tertinggi Iran serta perkembangan situasi keamanan di kawasan. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim pembahasan dengan Iran berlangsung dengan baik dan menyebut kedua pihak akan mengetahui hasilnya dalam waktu 48 jam. Namun Teheran berulang kali membantah adanya perundingan langsung dengan Washington. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, petugas pemadam kebakaran berupaya untuk menjinakkan si jago merah yang melalap sebuah pabrik kimia di Santiago, Chili. Kebakaran besar ini juga memicu serangkaian ledakan dan menyelimuti wilayah Quilquecura dengan asap hitam pekat yang diduga mengandung zat berbahaya. Rekaman udara memperlihatkan kepulan asap hitam membumbung tinggi dari kawasan pabrik Panimex. Puluhan mobil pemadam dan ratusan petugas diterjunkan untuk mengendalikan api yang terus membesar. Pihak berwenang menyebutkan sekitar 20 pekerja berhasil dievakuasi saat kebakaran terjadi. Hingga saat ini tidak ada laporan korban jiwa maupun luka-luka. Sekitar 300 petugas pemadam dengan 40 unit mobil pemadam dilibatkan dalam operasi ini. Polisi menduga kebakaran dipicu oleh kebocoran amonia, namun penyebab pastinya masih dalam penyelidikan.
Insiden ini merupakan darurat besar keempat yang terjadi di fasilitas Penimex sejak tahun 2013. Peristiwa berulang ini memicu kekhawatiran masyarakat terhadap standar keselamatan di pabrik tersebut. En este momento nos encontramos en una emergencia. Aquí hay explosión de químicos. Se está incendiando una empresa que lamentablemente no es la primera vez que esto ocurre. Lamentamos profundamente que este tipo de situaciones se den una y otra vez y que las empresas no tomen las acciones necesarias para resguardar a sus trabajadores y trabajadores, ni menos a la comunidad. Pemerintah daerah sementara menutup sekolah di wilayah Kuilikura dan mengimbau warga tetap berada di dalam rumah. Jalan di sekitar lokasi kebakaran juga ditutup demi menjaga keselamatan masyarakat. Petugas pemadam terus berupaya mengendalikan api sambil memastikan tidak ada penyebab bahan berbahaya ke wilayah sekitar. Penyelidikan mengenai penyebab pasti kebakaran masih berlangsung. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pasukan militer Israel dilaporkan kembali memasuki pedesaan Dara bagian barat di Suriah Selatan. Rekaman yang juga dirilis menunjukkan kendaraan lapis baja dan pasukan berjalan kaki beroperasi di sejumlah titik perbatasan di tengah meningkatnya ketegangan kawasan. Kendaraan militer Israel bergerak memasuki kawasan Wadi Al-Rakat dan Syariat Al-Wadi. Pasukan berjalan kaki menyusuri lahan pertanian serta menghentikan dan memeriksa sejumlah petani dan 2 anak yang sedang mengembalakan kambing. Di lokasi lain, sejumlah kendaraan taktis terlihat berhenti di beberapa titik. Sementara itu, petani lain tetap melanjutkan aktivitas mereka di lahan saat personel militer berpatroli di sekitar kawasan. Hingga laporan ini disusun, militer Israel belum memberikan keterangan resmi terkait operasi tersebut. Namun laporan dari wilayah setempat menyebut aktivitas militer di pedesaan Daraa dan Quneitra terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Warga setempat melaporkan adanya patroli rutin, penyusupan darat, serta pos pemeriksaan sementara yang didirikan di dalam wilayah Suriah. Insiden tembakan juga disebut sering terjadi di sekitar garis perbatasan. Sejak pemerintah transisi Suriah berkuasa pada Desember 2024, Israel dilaporkan memperluas kehadiran militernya di Suriah Selatan dan menempatkan pasukan di zona penyangga. Sebelumnya, Israel melancarkan serangan udara dan laut terhadap sejumlah fasilitas militer Suriah dengan alasan untuk mencegah persenjataan jatuh ke tangan kelompok yang dianggap bermusuhan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, proses penataan penerima MBG di wilayah 3T dipercepat. Informasinya usai jeda berikut ini. Viral maling bobol rumah di siang hari. Polisi bongkar peredaran narkoba jaringan internasional. Dugaan pembunuhan mayat dalam drum belum terungkap. Lagi, lansia tewas dengan penuh luka bacok. Mengaku tidak dinafkahi suami, seorang ibu bunuh anak kandung. Treskrim Polres Goa mengepung rumah terduga pelaku pencurian di Desa Bontoala, Kecamatan Palangga. Sally, saat akan standby. diamankan. 3, 2, 1. Di balik setiap peristiwa selalu ada fakta yang tersembunyi. Saksikan catatan kriminal setiap Senin hingga Jumat hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Ruang Redaksi dan kita lanjutkan informasinya. Pemirsa, pemerintah mempercepat proses penataan ulang segmentasi penerima program makan bergizi gratis spesifiknya di wilayah 3T.
Wilayah 3T tersebut dominan berada di wilayah timur Indonesia serta dipastikan rampung pada pekan ini. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut proses penataan penerimaan makan bergizi gratis di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar segera selesai pekan ini. Wilayah 3T tersebut mencakup Papua hingga Nusa Tenggara Timur dan Maluku. Wilayah tersebut menjadi prioritas utama pemerintah, terlebih banyaknya angka stunting yang masih berlangsung hingga saat ini. Pemerintah masih membutuhkan periode panjang untuk menambah titik-titik satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di luar wilayah T, yakni Jawa, Sumatera, hingga daerah lainnya. Adapun Julhas menyebut penambahan sekitar 10.000 titik SPPG membutuhkan waktu 1,5 bulan ke depan. Lanjutan dari rapat minggu lalu, karena target kita ada jangka pendek itu 1 bulan, harus ada yang kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku. Yang paling berhak, banyak stunting dan seterusnya. Kami tadi sudah menyelesaikan, rapat hari ini memutuskan yang 3T akan selesai dalam minggu ini. Karena minggu lalu kita rapat 1 bulan, ternyata dalam 1 minggu ini insya Allah bisa kita selesaikan yang 3T. Pendataan juga kita targetkan 1 bulan selesai, bahkan sebelum tanggal 10 ya, dari awal lalu sebulan hitungnya bukan minggu lalu. Tanggal 10, tapi tanggal 5, tanggal 6, tanggal hari ini sudah sebagian besar sudah hampir kita selesaikan, sehingga data dari Kementerian Agama, dari Kementerian Kesehatan, dari Kependudukan, dari Kementerian Pendidikan dan BGN sudah nyambung ya. Ada beberapa koreksi nanti akan disampaikan oleh Kepala BGN. Nah, itu sudah selesai. Tetapi ada juga yang belum bisa kita selesaikan, perlu waktu lebih panjang, mungkin sekitar 2 bulan dari kemarin, kira-kira tinggal 1,5 bulan lagi. Itu jumlah titik yang penambahan titik yang di Pulau Jawa, Sumatera dan lain selain 3T itu hampir ada 10 ribuan ya. Ada 13.000, kami perlu waktu lebih panjang, artinya kira-kira 1 bulan sampai 1,5 bulan lagi. Total waktu 2 bulan diperlukan. Dan hari ini juga tadi sudah diputuskan pondok-pondok atau sekolah berbasis keagamaan dan yang boarding ya, yang di atas 1.000 ke atas mereka boleh bikin dapur tapi standar SPPG gitu. Kalau di bawah itu dia harus ikut SPPG yang terdekat. Nah, itu memudahkan. Jadi misalnya pondok yang punya 2.000 siswa atau santri, yang boarding mungkin yang 2.000, mereka bisa buat di dapur tempatnya, tetapi harus standar dengan SPPG yang juga nanti punya SLHS. Dari Jakarta, Max Montero Nabayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Badan Gizi Nasional bersama dengan Kementerian Kesehatan berkolaborasi dalam proses penyempurnaan tata kelola program makan bergizi gratis dengan pakar gizi se-Indonesia. Aspek penting pada kesempatan pertemuan ini dibahas mulai dari pelaksanaan teknis program MBG hingga dampak program ke semua sektor yang ada. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengungkapkan pertemuan bersama sejumlah pakar gizi ini dilibatkan untuk mencari masukan teknis terhadap implementasi pelaksanaan di lapangan. Sudaryono menekankan pelibatan pakar gizi, koki, hingga pelaku industri catering. Kali ini ditujukan dalam evaluasi program makan bergizi gratis di bawah kepemimpinannya agar kualitas pelaksanaan dapat tercapai. BGN akan terus membuka ruang kolaborasi dengan Kementerian Kesehatan, pakar gizi, hingga seluruh pemangku kepentingan terkait untuk proses penyempurnaan pelaksanaan MBG. Hal ini disampaikan Sudaryono saat memberikan keterangan pers di kantor Kemenkes Jakarta pada Rabu malam. Banyak sekali masukan yang kami terima, ya banyak hal ya, dari mulai porsi, dari mulai 3T, kemudian dari mulai keamanan supaya nggak keracunan seperti apa, kemudian dari mulai bagaimana pelibatan ahli gizi, bagaimana pelibatan kolaborasi dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, dan lain-lain. Nah, ini kami hari ini mendapatkan insight yang sangat banyak, khususnya melalui
diskusi pada malam hari ini. Dan ini bukan diskusi yang pertama. Mohon maaf, ini adalah diskusi yang pertama, tapi saya berharap ini bukanlah diskusi yang terakhir. Rencana kami akan membuat semacam grup diskusi, ya. Kemudian kami bisa terus berdiskusinya itu nggak cuma sekali hari ini, tapi terus kemudian kita bisa mendapatkan input, outputnya perbaikan dan kedepannya menjadi semakin lebih baik, prima, dan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dari Jakarta, Max Munte, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memastikan bahwa Pemprov Jawa Barat akan memasang penerangan jalan umum dan juga membangun jembatan penyeberangan orang di Jalan Soekarno-Hatta. Pemasangan penerangan jalan dan juga JPO ini menyusul keluhan warga soal jalan yang gelap pada malam hari dan minimnya fasilitas penyeberangan. Untuk pemasangan PJU tidak usah lama lah Pak. Dalam waktu 1 bulan ini seluruh jalan Soekarno-Hatta. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memastikan pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memasang penerangan jalan umum atau PJU dan membangun jembatan penyeberangan orang atau JPU di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung mulai Agustus 2026. Menurut Deddy, penanganan Jalan Soekarno-Hatta juga akan dibahas bersama pemerintah pusat karena merupakan jalan nasional. Selain memperbaiki jalan, Pemprov Jabar juga akan membangun saluran drainase. Nah, tetapi kalau memang ini juga agak lambat karena itu menyangkut aspek strategik, saya hari ini juga akan meminta kepada Kepala PU untuk berkirim surat lagi agar itu juga diserahkan ke pemerintah Provinsi Jawa Barat. Itu pertama. Yang kedua, untuk pemasangan PJU tidak usah lama lah Pak. Dalam waktu 1 bulan ini seluruh jalan Soekarno-Hatta semuanya akan terpasang PJU dan terang. Dalam sebulan ini. Kemudian yang ketiga, untuk JPO, walaupun tidak ada alokasinya, kita bisa meminta dana kerjasama misalnya dengan BJB, ada tulisan BJB-nya, bikin JPO. Insya Allah tahun ini kita bangunkan karena itu menyangkut keselamatan. Deddy Mulyadi menilai selama ini banyak jalan rusak karena dibangun tanpa sistem pembuangan air yang memadai. Menurut Deddy, pembangunan drainase kini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan jalan di Jawa Barat. Deddy juga menyampaikan target pembangunan Jawa Barat hingga 2027. Pemprov Jabar akan melanjutkan penyelesaian layanan dasar, mulai dari pendidikan, listrik hingga akses jalan. Ditargetkan seluruh warga yang belum menikmati listrik bisa segera mendapat layanan. Pemprov Jabar juga memastikan jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten hingga jalan desa saling terhubung. Deddy menambahkan tidak boleh lagi ada warga yang harus menyeberangi sungai untuk pergi ke sekolah atau kesulitan mendapatkan layanan ambulans karena tidak ada akses jalan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, guna mendukung pembinaan karakter Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meninjau kegiatan Taruna Bakti di Sekolah Rakyat Terpadu 2 Kota Pasuruan. Hal ini bertujuan untuk memperkuat pengembangan pendidikan menuju Indonesia Emas 2045. Gubernur Jawa Barat Khofifah Indar Parawansa meninjau pelaksanaan kegiatan Taruna Bakti di Sekolah Rakyat Terpadu atau SRT 2 Kota Pasuruan pada Rabu 5 Agustus 2026. Kunjungan kerja tersebut menjadi bagian dari pengawasan program pembinaan karakter, sekaligus memperkuat pengembangan pendidikan menuju Indonesia Emas 2045. Melalui Sekolah Rakyat, Pemprov Jatim terus berupaya menghadirkan pendidikan yang inklusif bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, sehingga semangat kemerdekaan benar-benar dapat dirasakan dalam bentuk kesempatan yang sama untuk meraih masa depan yang lebih baik. Khofifah berharap semangat yang tumbuh di Sekolah Rakyat dapat melahirkan generasi yang tangguh dan berdaya saing. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah juga terus mempercepat pembangunan jaringan gas rumah tangga atau Jargas sebagai bagian dari proyek strategis nasional. Pemerintah juga menyiapkan percepatan pembangunan Jargas periode 2026 hingga 2028 dengan target 959.232 sambungan rumah di 8 kabupaten dan kota. Dengan rencana pembangunan Jargas periode berikutnya yaitu 2026-2028
sebanyak 959.232 SR di 8 kabupaten kota. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari menyatakan, pemerintah saat ini tengah membangun Jargas tahap pertama di Kabupaten Cirebon. Proyek tersebut menargetkan 41.043 sambungan rumah di 4 kecamatan, yaitu Gempol, Palimanan, Duku, Puntang, dan Depok. Kontrak pembangunan berlangsung mulai 20 Mei hingga 31 Desember 2026. Saat ini pekerjaan masih berada pada tahap awal, meliputi survei jalur pipa, penentuan lokasi stasiun pengatur dan pengukur tekanan gas, serta pendataan calon pelanggan. Pemerintah juga menyiapkan percepatan pembangunan Jargas periode 2026 hingga 2028 dengan target 959.232 sambungan rumah di 8 kabupaten dan kota. Saat ini dokumen perencanaan teknis atau Front-End Engineering Design dan Detail Engineering Design Construction telah diselesaikan dan masuk tahap persiapan pelaksanaan. 8 daerah yang menjadi sasaran yaitu Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Jombang. Hingga akhir tahun 2025, pemerintah mencatat pembangunan Jargas telah mencapai 949.008 sambungan rumah. Terdiri dari 703.308 sambungan melalui pendanaan APBN dan 245.700 sambungan melalui pendanaan non-APBN. Rekan-rekan media, bersamaan dengan realisasi saat ini, pemerintah melakukan langkah percepatan dengan rencana pembangunan Jargas periode berikutnya, yaitu 2026-2028, sebanyak 959.232 SR di 8 kabupaten kota, yakni Kabupaten Bogor 182.665 SR, Kota Depok 156.134 SR, Kabupaten Bekasi 120.691 SR, Kabupaten Cirebon 117.142 SR, Kabupaten Tangerang 100.247 SR, Kabupaten Lamongan 101.295 SR, Kabupaten Pasuruan 93.772 SR, dan Kabupaten Jombang 87.286 SR. Saat ini Front-End Engineering Design atau FEED dan Detail Engineering Design Construction atau DEDC telah disusun dan dalam persiapan pelaksanaan. Dengan demikian, terhitung 2025 hingga 2028 nanti, Jargas ditargetkan tersedia sebanyak 1.119.654 SR. Pemerintah juga menegaskan pasokan gas domestik masih mencukupi untuk mendukung pengembangan Jargas. Kesiapan pasokan akan terus dijaga dengan memastikan ketersediaan sumber gas, volume kebutuhan pelanggan, keberlanjutan pasokan, serta kesiapan jaringan transmisi dan distribusi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah juga terus mempercepat pembangunan jaringan gas rumah tangga atau Jargas sebagai bagian dari proyek strategis nasional. Hingga tahun 2029, pemerintah menargetkan pembangunan 1,45 juta sambungan rumah untuk menyediakan energi yang lebih bersih, aman, dan efisien bagi masyarakat. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari menyatakan, pembangunan Jargas periode 2025 hingga 2029 ditargetkan mencapai 1,45 juta sambungan rumah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 600.000 sambungan akan dibiayai melalui APBN. Kemudian 350.000 sambungan melalui skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU, serta 500.000 sambungan melalui investasi badan usaha milik negara. Pada tahun 2025, pembangunan ditargetkan mencapai 100.000 sambungan melalui pendanaan BUMN. Sementara pada tahun 2026 ditargetkan terbangun 300.000 sambungan yang terdiri dari 150.000 melalui APBN, 50.000 melalui KPBU, dan 100.000 melalui investasi BUMN. Adapun pada tahun 2027 hingga 2029, pemerintah menargetkan pembangunan masing-masing 350.000 sambungan rumah per tahun, dengan komposisi 150.000 dari APBN, 100.000 melalui KPBU, dan 100.000 dari investasi BUMN.
Pemerintah memperkirakan kebutuhan anggaran pembangunan mencapai sekitar 10 juta rupiah untuk setiap sambungan rumah. Meski demikian, nilai tersebut akan disesuaikan dengan perencanaan teknis, kondisi lapangan, lokasi pembangunan, dan hasil pengadaan. Secara total, pembangunan Jargas tahun 2025 hingga 2029 diproyeksikan mencapai 1.450.000 SR dengan rincian 600.000 SR melalui APBN, 350.000 SR melalui KPBU, dan 500.000 SR dari investasi BUMN. Kebutuhan anggaran pembangunan dihitung berdasarkan pendekatan rule of thumb sebesar 10 juta rupiah per sambungan rumah atau SR yang akan menyesuaikan hasil perencanaan teknis, kondisi lapangan, lokasi pembangunan, serta hasil pengadaan. Hingga 3 Agustus 2026, realisasi pembangunan Jargas periode 2025 hingga 2026 ditargetkan mencapai 119.379 sambungan rumah di 15 kabupaten dan kota. Saat ini proyek tersebut telah memasuki tahap penyelesaian konstruksi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, sebanyak 150 peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mendapat undangan khusus dari Presiden Prabowo Subianto untuk berdialog di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis siang 6 Agustus 2026. Sebanyak 150 peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mendapat undangan khusus dari Presiden Prabowo Subianto untuk berdialog di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis siang 6 Agustus 2026. Kepala BRIF Arif Satria mengatakan, undangan tersebut merupakan kehormatan bagi para periset karena Presiden ingin melihat langsung perkembangan inovasi yang telah dihasilkan BRIN. Dalam kesempatan itu, BRIN akan memamerkan 150 hingga 200 produk inovasi yang telah dikurasi dan dikelompokkan ke dalam 12 klaster riset. Produk-produk tersebut mencakup bidang pangan, energi, kesehatan, transportasi, perumahan, antariksa, penerbangan nuklir, logam tanah jarang, hingga teknologi pendukung kampung nelayan dan program makan bergizi gratis. Ya, itu kami merasa terhormat dari BRIN karena para peneliti kami diundang ke istana untuk berdialog dengan Pak Presiden sekaligus mendapat arahan dari Pak Presiden. Karena memang beberapa kali kami melakukan presentasi temuan-temuan BRIN yang bisa digunakan untuk memecahkan berbagai persoalan bangsa, persoalan sampah, persoalan giant seawall, kemudian juga persoalan air, persoalan pangan, dan juga persoalan lainnya. Presiden juga dijadwalkan berkeliling melihat langsung pameran inovasi dan berdialog dengan para peneliti di setiap klaster. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan bahwa pihaknya telah menyerahkan pokok-pokok haluan negara atau PPHN kepada Presiden Prabowo Subianto. PPHN tersebut nantinya juga diharapkan dapat menjadi produk hukum yang menghasilkan konsep yang mengikat. Majelis Permusyawaratan Rakyat telah melakukan pembahasan mengenai pokok-pokok haluan negara atau PPHN yang merupakan mandat dari kepemimpinan MPR pada 2019. Konsep pokok-pokok haluan negara tersebut kini telah diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto pada 3 Agustus lalu. Diharapkan PPHN nantinya bisa menjadi produk hukum yang mengikat ke depannya. Selain itu, pembahasan PPHN juga melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Kemudian kita juga tadi membahas tentang pokok-pokok haluan negara yang naskahnya sudah kita serahkan kepada Presiden. Sebagai sebuah konsep, ini adalah sesuatu yang mengembirakan karena pokok-pokok haluan negara itu dibahas sudah cukup lama dan ini menjadi amanat dari kepemimpinan MPR tahun 2019 sampai 2024 dan selesai pada periode sekarang. Kami serahkan konsep itu pada saat kami bertemu dengan Presiden tanggal 3 Agustus yang kemarin. Dan dalam penjelasan itu sudah kami sampaikan kepada kawan-kawan prinsip Presiden menerima pokok-pokok itu dengan baik dan mengharapkan agar ini segera menjadi sebuah produk hukum. Perdebatan dan pembicaraan dalam rapat gabungan tadi adalah tentang produk hukum apa
yang bisa digunakan untuk menetapkan haluan negara ini sebagai sebuah produk yang mengikat. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Abin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua Komisi 9 DPR Charles Honoris menyayangkan atas kejadian tenaga kesehatan yang juga menghina pasien BPJS dikarenakan mengeluh menunggu rawat kamar inap selama 8 jam. Charles meminta agar nakes nir empati tersebut dapat diberikan sanksi etik yang tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah satu pasien bernama Yurizal Trihairawan meninggal dunia setelah sebelumnya mengaku harus menunggu 8 jam untuk mendapatkan ruang perawatan di rumah sakit. Keluhan tersebut dibagikannya ke sosial media sehingga mendapatkan komentar bernada sinis dari tenaga kesehatan. Merespon hal itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR Charles Honoris menyayangkan atas tindakan tenaga kesehatan. Charles menilai seharusnya profesi tenaga kesehatan dibangun di atas nilai kemanusiaan serta etika dan empati harus selalu terus dijaga. Dirinya juga meminta agar para tenaga kesehatan yang terlibat dapat diberikan sanksi etik yang tegas berdasarkan ketentuan yang berlaku. Ya, yang pertama saya menyampaikan bela sungkawa yang mendalam atas meninggalnya almarhum. Ya, saya kira setiap pasien yang datang untuk mencari pertolongan berhak mendapatkan pelayanan yang manusiawi, penuh empati dan juga dihormati martabatnya. Tentu saya juga berharap kejadian ini bisa menjadi evaluasi bagi kita semua dan di kemudian hari tidak terulang kembali. Ketika ada tenaga kesehatan yang memberikan komentar yang tidak berempati, tentu ini sangat disayangkan. Karena profesi tenaga kesehatan dibangun di atas nilai kemanusiaan, sehingga etika dan empati harus selalu dijaga. Dan apabila nantinya terbukti, para pelaku melanggar kode etik profesi, saya berharap ada pembinaan dan sanksi etik yang tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun yang lebih penting, peristiwa ini juga menjadi potret bahwa kapasitas pelayanan kesehatan kita masih belum memadai. Saat ini ketersediaan fasilitas kesehatan dan juga tenaga kesehatan di banyak daerah masih jauh dari kebutuhan masyarakat. Karena itu saya juga berharap anggaran negara harus benar-benar diprioritaskan untuk bisa memperkuat pelayanan dasar. Jangan sampai masyarakat kita kesulitan ya untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak, karena melindungi hak masyarakat itu adalah kewajiban negara. Dari Jakarta, Fahrizal dan Fariskiano, Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi lulusan terbaik IPDN Angkatan 2026 yang berasal dari keluarga sederhana. Capaian tersebut dinilai menjadi bukti keberhasilan seleksi berbasis prestasi dan juga meritokrasi. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi sistem seleksi Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN yang dinilai mampu menjaring putra-putri terbaik bangsa dari berbagai latar belakang. Hal itu disampaikan saat memberikan arahan kepada Pamong Praja Muda IPDN Angkatan ke-33 tahun 2026 di Jatinangor, Jawa Barat, Rabu 29 Juli 2026. Presiden Prabowo mengungkapkan kebanggaannya setelah mengetahui 10 lulusan terbaik IPDN berasal dari keluarga sederhana, mulai dari anak buruh, petani, hingga bintara. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan penerapan prinsip meritokrasi yang memberikan kesempatan bagi setiap anak bangsa untuk berprestasi. Sebelum naik podium, saya dapat laporan dari Menteri Dalam Negeri. Bapak Presiden, 10 lulusan terbaik dari angkatan ini, semuanya berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Ini tadi saya disampaikan ada yang anaknya buruh, ada anak tani, ada ya kalau dari TNI anak bintara. Ini membuktikan bahwa seleksi IPDN yang dijalankan oleh Kementerian Dalam Negeri berhasil. Kita inginkan seleksinya benar. Putra-putri yang terbaik bangsa.
anak siapapun. Ini membuktikan NKRI berhasil. Kalau anak buruh harian bisa lulus menjadi pamung praja, siapa tahu suatu saat dia akan menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat. Kepala negara menegaskan keberhasilan para lulusan tersebut menjadi bukti bahwa setiap warga negara memiliki peluang yang sama untuk mengabdi dan menjadi pemimpin masa depan. Presiden Prabowo berpesan agar para pamung praja muda menjaga nama baik keluarga, alma mater dan negara melalui pengabdian terbaik kepada masyarakat. Saya juga berpesan, buatlah orang tua selalu bangga dengan Anda. Buatlah alma matermu bangga. Yang paling penting, buatlah rakyat Indonesia bangga dengan pamung prajanya. Selamat bertugas. Selamat mengabdi kepada bangsa dan negara. Selamat berjuang. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberi kekuatan, petunjuk, dan perlindungan kepada kalian semua dimanapun kalian bertugas dan mengabdi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dukungan Kemenkeu bagi proses streamlining BUMN, informasinya usai jeda berikut ini. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Waktu terbaik dengan rangkaian topik terpilih, dikemas dengan ulasan yang mendalam. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat, agar pagi Anda lebih semangat. Jadi pastikan pagi hari Anda lebih bermakna bersama rangkaian berita yang telah kami rangkum untuk Anda. Sembarakan pagi Anda bersama Menyapa Indonesia Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 5 pagi. Hanya di Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Pemirsa, Kepala BP BUMN sekaligus CEO Danantara Indonesia Doni Oskaria bertemu dengan Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa pada 5 Agustus 2026. Salah satu pembahasan utama ialah untuk dukungan relaksasi pajak yang bersifat khusus untuk proses konsolidasi dan juga streamlining BUMN. Dalam rangka membahas percepatan transformasi BUMN, Kepala BP BUMN sekaligus CEO Danantara Indonesia Doni Oskaria bertemu dengan Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa pada Rabu 5 Agustus 2026. Salah satu fokus pembahasan utama ialah dukungan relaksasi pajak yang bersifat khusus untuk proses konsolidasi dan streamlining BUMN. Hal ini sebagai bagian dari upaya mempercepat restrukturisasi perusahaan negara. Kita akan minta untuk pajak dalam rangka streamlining, ini minta dari Kementerian Keuangan untuk keringanan mengenai pajak. Dan itu ada di undang-undang untuk kita proses streamlining supaya bisa cepat diselesaikan. Dukungan tersebut dinilai jadi bentuk sinergi antara BP BUMN, Danantara, dan Kementerian Keuangan agar transformasi BUMN berjalan lebih efektif. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono menyatakan bahwa program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih merupakan implementasi pemikiran ekonom Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo. Hal ini disampaikan Menkop dalam peluncuran buku Sumitro Joyo Hadikusumo, Anti Penjajahan dan juga Simposium Nasional di Jakarta pada 4 Agustus 2022.
Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono menyampaikan apresiasi atas peluncuran buku Sumitro Joyo Hadikusumo sebagai kontribusi penting bagi penguatan pemikiran ekonomi nasional. Menko menyatakan bahwa program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP merupakan implementasi pemikiran ekonom Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo. Terima kasih atas peluncuran buku ini. Terus terang kita bukan lagi asik berdiskusi, sekarang sejarah sedang dijalankan. Dan oleh karena itu, undang-undang perekonomian nasional ini sebenarnya menjadi penting. Karena memang harus diatur apa yang boleh dilakukan oleh BUMN dan apa yang tidak. Apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak oleh badan usaha swasta. Apa yang boleh dan apa yang tidak oleh badan usaha koperasi itu harus ada yang atur. Menurut pendapat saya ini harus diatur payung hukumnya berupa undang-undang perekonomian. Mudah-mudahan Yayasan Nusantara Center bersama dengan semua pihak bisa mendorong lahirnya undang-undang perekonomian. Dalam momen itu, Menko pun menegaskan bahwa KDKMP dirancang bukan hanya sebagai penyalur barang bersubsidi, tetapi jadi pusat penggerak ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal. Di satu sisi, Menko pun menyadari bahwa pelaksanaan KDKMP masih menghadapi sejumlah tantangan. Oleh karenanya, pemerintah terus melakukan sosialisasi dan pendampingan agar operasional KDKMP berjalan optimal. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, persoalan sampah di Kota Makassar menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Menteri Lingkungan Hidup menanggapi bahwa polemik penerapan pemilahan sampah Kota Makassar yang mulai diberlakukan secara masif dan menegaskan langkah tersebut sudah berada pada arah yang tepat. Kebijakan pemerintah Kota Makassar yang mulai mendorong pemilahan sampah dari rumah sumber ditegaskan Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat sebagai langkah yang tepat. Dukungan tersebut disampaikan Jumhur saat meninjau langsung progres pembenahan TPA Tamangapa ke sanitary landfill di Kecamatan Manggala bersama Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, Rabu 5 Agustus 2026. Permintaan kita dari KLH kepada pemerintah Kota Makassar sudah dilakukan dengan baik. Kira-kira sudah mencapai lebih dari 90% harapan yang kita inginkan. Dan sekarang tinggal sedikit lagi, terutama dilakukan semacam blocking untuk kalau ada hujan air limbahnya itu nggak nyebar tapi langsung masuk ke yang sudah dipersiapkan itu. Saya rasa sih ini satu contoh yang baik bagi kota-kota lain kalau punya niat memang ternyata bisa gitu ya. Diuruk pakai tanah, ditutup pakai bioplastik atau biomembran, dan masyarakat tidak lagi mencium bau yang seperti sebelumnya kira-kira. Nah, yang terakhir juga ada gas metan yang bisa dimanfaatkan kan. Tadi kelihatan di beberapa tempat sudah disalurkan ke perumahan, dan itu ya alhamdulillah bisa mengurangi beban masyarakat juga kalau bisa yang sementara ini gratis ya nggak apa-apa lah. Jumhur menyatakan pemilahan sampah dari sumber atau hulu merupakan pola ideal dalam pengelolaan sampah. Terlebih setelah TPA Tamangapa tidak lagi menerapkan sistem open dumping sesuai arahan pemerintah pusat. Menurutnya, TPA seharusnya hanya menampung sampah yang sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi. Karena itu proses pemilahan dan pengelolaan sampah di hulu perlu diperkuat, sejalan dengan upaya yang tengah diterapkan pemerintah Kota Makassar saat ini. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, BPS mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,29% pada triwulan 2 2026 secara tahunan. BPS menyebut pertumbuhan ini didorong industri pengolahan konsumsi rumah tangga dan investasi. Dari sisi pengeluaran, penyumbang utama pertumbuhan ekonomi triwulan 2 2026 adalah konsumsi rumah tangga, PMTB, dan konsumsi pemerintah. Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2026 tumbuh 5,29% secara tahunan. Pertumbuhan tersebut didorong oleh peningkatan aktivitas industri pengolahan, konsumsi rumah tangga saat momentum Hari Besar Keagamaan Nasional, serta investasi pemerintah dan swasta. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Edi Mahmud menyebut, dari sisi produksi, sektor industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, serta informasi dan komunikasi menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi.
Sementara dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga, pembentukan modal tetap bruto, dan konsumsi pemerintah menjadi sumber pertumbuhan terbesar. Ringkasan pertumbuhan ekonomi pada triwulan 2 2026 dapat kami sampaikan. Yang pertama adalah ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2026 tumbuh sebesar 5,29% secara year on year. Dari sisi produksi, penyumbang utama pertumbuhan ekonomi di triwulan 2 2026 adalah industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, serta informasi dan komunikasi. Hal ini didorong oleh peningkatan aktivitas produksi untuk memenuhi permintaan domestik. Dari sisi pengeluaran, penyumbang utama pertumbuhan ekonomi triwulan 2 2026 adalah konsumsi rumah tangga, PMTB, dan konsumsi pemerintah. Hal ini didorong oleh konsumsi masyarakat karena momentum libur dan Hari Besar Keagamaan Nasional serta peningkatan investasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh swasta. Dari sisi global, BPS menyebut ekonomi mitra dagang utama Indonesia menunjukkan pergerakan beragam. Vietnam dan Malaysia mencatat penguatan ekonomi, sementara Singapura dan Korea Selatan tetap tumbuh secara tahunan, sedangkan Amerika Serikat dan Tiongkok mengalami perlambatan. Secara spasial, wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Sulawesi mencatat pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, kabar gembira untuk warga Surabaya khususnya tingkat dengan jumlah penerima perbaikan program rumah. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menambah jumlah penerima perbaikan program rumah di Surabaya sebanyak 2.000 unit melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait meninjau langsung rumah warga penerima program bedah rumah melalui bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS di Kelurahan Tambak Sari, Surabaya pada Selasa 5 Agustus 2026. Dalam kunjungannya, Marwarar memastikan pemerintah akan memperluas jangkauan program guna membantu lebih banyak masyarakat mendapatkan hunian yang layak. Di hadapan warga dan jajaran pemerintah daerah, ia menegaskan pentingnya sosialisasi program secara masif agar masyarakat yang memenuhi syarat dapat segera mengakses bantuan. Menurutnya, persyaratan penerima BSPS kini telah dipermudah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam kesempatan itu, Menteri PKP juga mengapresiasi pelaksanaan program di lapangan yang dinilai tepat sasaran. Pemerintah pun memutuskan menambah kuota BSPS di Surabaya secara signifikan dari sebelumnya sekitar 1.096 unit menjadi sekitar 2.000 unit rumah. Program tambahan tersebut dijadwalkan mulai berjalan pada 5 Agustus dan ditargetkan rampung pada 5 November 2026. Marwarar meminta seluruh pihak terkait untuk mengawasi pelaksanaan program agar seluruh target dapat diselesaikan tepat waktu. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Badan Pusat Statistik mencatat bahwa serapan tenaga kerja bertambah 522.000 orang pada Mei 2026. Kondisi tersebut mendorong tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 4,65%. Badan Pusat Statistik mencatat kondisi pasar tenaga kerja Indonesia membaik pada Mei 2026. Berdasarkan survei Angkatan Kerja Nasional, jumlah penduduk yang bekerja naik 522.000 orang menjadi 148,19 juta orang dibandingkan Februari 2026. Sementara jumlah angkatan kerja mencapai 155,41 juta orang. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statis BPSM Edi Mahmud mengatakan kenaikan jumlah pekerja terjadi pada pekerja penuh, paruh waktu dan setengah pengangguran. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar dengan 42,60 juta pekerja. Penduduk usia kerja, jumlah tersebut meningkat sebanyak 689.000 orang jika dibandingkan dengan Februari tahun 2026. Berikut perkembangan penduduk usia kerja pada bulan Mei 2026 jika dibandingkan dengan bulan Februari 2026. Pertama,
angkatan kerja itu mencapai 155,41 juta orang atau bertambah sebesar 497.000 orang. Yang kedua, untuk bukan angkatan kerja mencapai 64,82 juta orang atau meningkat sekitar 191.000 orang. Sebanyak 7,22 juta penganggur atau setara dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,65%. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan Februari 2026 yang sebesar 4,68% atau turun sekitar 0,03 persen poin. Penurunan tingkat pengangguran terbuka ini juga terjadi pada laki-laki, pekerja laki-laki maupun perempuan. Penurunan tingkat pengangguran terbuka juga konsisten terjadi di wilayah perkotaan dan perdesaan. Seiring meningkatnya serapan tenaga kerja, tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 4,65% pada Mei 2026 atau lebih rendah 0,03 persen poin dibanding Februari 2026. BPS juga mencatat jumlah pekerja formal dan pekerja komuter turut mengalami peningkatan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah terus mempercepat pembangunan jaringan gas rumah tangga atau Jargas sebagai bagian dari proyek strategis nasional. Hingga tahun 2029, pemerintah menargetkan pembangunan 1,45 juta sambungan rumah untuk menyediakan energi yang lebih bersih, aman, efisien bagi masyarakat. Untuk proyek jangka panjang, pemerintah menyiapkan 3 skema pendanaan. 1 APBN, 2 kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU, dan 3 investasi BUMN. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menjelaskan, pemerintah tengah menyiapkan langkah percepatan pembangunan Jargas pada periode 2026 hingga 2028. Program tersebut menargetkan pembangunan sebanyak 959.232 sambungan rumah yang akan dilaksanakan di 8 kabupaten dan kota, diantaranya Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Jombang. Menurut Kodari, saat ini tahap perencanaan teknis telah diselesaikan dan pemerintah tengah menyiapkan pelaksanaan pembangunan di lapangan. Dengan program tersebut, total data jaringan gas rumah tangga yang ditargetkan terbangun hingga tahun 2028 mencapai lebih dari 1.100.000 sambungan rumah. Pemerintah melakukan langkah percepatan dengan rencana pembangunan Jargas periode berikutnya, yaitu 2026-2028 sebanyak 959.232 SR di 8 kabupaten kota, yakni Kabupaten Bogor 182.665 SR, Kota Depok 156.134 SR, Kabupaten Bekasi 120.691 SR, Kabupaten Cirebon 117.142 SR, Kabupaten Tangerang 100.247 SR, Kabupaten Lamongan 101.295 SR, Kabupaten Pasuruan 93.772 SR, dan Kabupaten Jombang 87.286 SR. Saat ini Front-End Engineering Design atau FEED dan Detail Engineering Design Construction atau DEDC telah disusun dan dalam persiapan pelaksanaan. Dengan demikian, terhitung 2025 hingga 2028 nanti, Jargas ditargetkan tersedia sebanyak 1.119.654 SR. Untuk proyek jangka panjang, pemerintah menyiapkan 3 skema pendanaan, 1 APBN, 2 kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU, dan 3 investasi BUMN. Dari Jakarta, Jihan Nabila Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa,
Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam ruang redaksi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Peci Rahmadi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.